Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kami, yaitu Association Rule dengan materi Closed and Maximal Item Set dan Multiple Meaning Support yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Afril Darmawan, Dia Ayu, dan Vira Apriliana. Nah sebelumnya, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, kalian tahu nggak? Pencarian Association Rule ini nyata termotivasi dari keinginan seseorang untuk menganalisa data transaksi supermarket, yaitu ditinjau dari perilaku customer-nya. Wah, keren juga ya. Nah, Association Rule ini jelaskan bagaimana suatu produk ini dibeli secara bersamaan oleh produk lainnya. Jadi, rule yang didapatkan nanti untuk menetapkan sebuah promo, menetapkan harga, dan menetapkan produk dalam raknya tersebut. Jadi, Association Rule ini banyak loh jenisnya. Namun yang akan saya jelaskan di sini adalah Closed and Maximal Item Set. Jadi, Maximal Frequent Item Set adalah sebuah frequent pattern di mana super pattern dari sebuah P adalah tidak frequent. Sedangkan frequent pattern disebut sebagai frequent closed item set apabila tidak terdapat superset satu yang memiliki nilai support yang sama dengan satu. Nah, ada beberapa langkah dalam menentukan closed dan maximal item set. Yaitu, yang pertama adalah menentukan frequent item setnya, dan yang kedua, menentukan closed dan maximal item set. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Vira Apriliana. Jadi, cek selanjutnya. Sebelumnya materi dijelaskan oleh Arya dan Afril. Kali ini saya Vira Apriliana akan menjelaskan latihan soal closed and maximal item set. Bagaimana ya cara menentukan closed and maximal item set? Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita akan menentukan closed and maximal item set dari data transaksi dengan 6 transaksi dan 5 item A, B, C, D, E dengan minimum support sama dengan 3. Pertama, kita akan menentukan kandidat satu item set. Di sini item A memiliki support count sama dengan 4. Hal ini karena item A ditemukan pada transaksi ke-1, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, menentukan kandidat 2 item set. Dari 5 item dapat menghasilkan kombinasi 2 item set yang memungkinkan sebanyak 10. Pada kandidat 2 item set, hanya AD dan BD yang tidak frekuen karena support count-nya tidak sama dengan 3. Lalu menentukan kandidat 3 item set. Dari 5 item dapat menghasilkan kombinasi 3 item set yang memungkinkan sebanyak 10 kombinasi. Menentukan kandidat 4 item set. Dari 5 item dapat menghasilkan kombinasi 4 item set yang memungkinkan sebanyak 5 kombinasi. Di sini hanya A, B, C, E yang frekuen. Menentukan kandidat 5 item set. Dari 5 item menghasilkan kombinasi sebanyak 1 kombinasi. Langkah berikutnya menentukan closed and maximal item set. Sebelumnya kita perlu mengingat kembali, maksimal frekuen merupakan item di mana immediate supersetnya tidak ada yang frekuen, sedangkan close frekuen, item dinyatakan close jika immediate supersetnya tidak memiliki nilai support count yang sama dengan original supersetnya. Menentukan close and maximal item set. Pada kandidat satu item set, hanya C yang close. Untuk penjelasannya, kita akan lihat di tabel 2. Di tabel 2 item set, bisa kita ketahui bahwa AC, BC, CD, dan CE memiliki support count yang tidak lebih besar dari support count milik C, yaitu 6. Di sini AC 4, BC 4, tidak lebih dari 6. Lalu BC dinyatakan close karena immediate supersetnya ABC, BCD, BCE memiliki support count yang tidak lebih besar dari support count milik BC. Nah, dengan cara yang sama untuk menentukan close pada item-item yang lain. CDE pada kombinasi 3 item set dinyatakan sebagai maksimal item karena immediate supersetnya tidak ada yang frekuen, ACDE dan BCDE. Adapun ABCD dinyatakan sebagai maksimal item karena immediate supersetnya ABCDE tidak frekuen karena nilai support count-nya tidak lebih dari atau sama dengan 3.
Sebagai kesimpulan, close frequent set dari soal di atas adalah C, BC, CD, CE, ACE, CDE, ABCE. Jumlahnya ada 7. Sedangkan maksimal frequent setnya ada 2, CDE dan ABCE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlan Firmawan, NIM 034 akan menjelaskan bagian dasar teori multiple minimum support association rules. Tujuan dari data metode association rules adalah untuk menemukan asosiasi penting di antara item-item tersebut bahwa keberadaan beberapa item dalam satu transaksi akan menyiratkan adanya beberapa item lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, proses penambangan dibagi menjadi 2 fase. Pada fase pertama, kandidat item set dibuat dan dihitung dengan memindai data transaksi. Jika jumlah kumpulan item yang muncul dalam transaksi lebih besar dari ditentukan sebelumnya pada nilai ambang atau disebut dukungan minimum, item set dianggap sebagai item set besar. Item set yang hanya berisi satu item diproses terlebih dahulu. Item besar berisi hanya satu item yang kemudian digabungkan untuk membentuk kumpulan item kandidat yang berisi 2 item. Proses ini diulangi sampai semua item set besar ditemukan. Di fase kedua, aturan asosiasi induksi dari kumpulan item besar yang ditemukan di awal tahap, semua kombinasi asosiasi yang mungkin untuk setiap kumpulan item besar dibentuk, dan mereka yang memiliki nilai keyakinan terhitung lebih besar dari ambang batas yang ditentukan sebelumnya adalah keluaran sebagai aturan asosiasi. Proses penambangan data dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ambang batas yang ditentukan pengguna, termasuk nilai dukungan minimum dan nilai keyakinan minimum. Yang kedua, temukan kumpulan item besar dengan cara yang berulang. Jumlah item set besar harus melebihi atau sama dengan nilai dukungan minimum. Yang ketiga, memanfaatkan kumpulan item untuk menghasilkan aturan asosiasi yang kepercayaannya harus melebihi atau sama dengan nilai keyakinan minimum. Lalu dalam pendekatan ini, dukungan minimum untuk semua item atau kumpulan item dibagi menjadi besar ditetapkan pada satu nilai. Tetapi dalam aplikasi nyata, item yang berbeda mungkin memiliki teori yang berbeda untuk menilai kepentingannya. Pada tahun 1999, Liu dan kawan-kawan mengusulkan pendekatan untuk aturan asosiasi pertambangan dengan nilai dukungan minimum yang tidak seragam. Pendekatan mereka mengizinkan pengguna untuk menentukan dukungan minimum yang berbeda untuk item yang berbeda juga. Dalam pendekatan ini, dukungan minimum untuk semua item atau kumpulan item menjadi besar ditetapkan pada satu nilai. Tetapi dalam aplikasi nyata, item yang berbeda mungkin memiliki kriteria yang berbeda untuk menilai kepentingannya. Pada tahun 1999, Liu dan kawan-kawan mengusulkan pendekatan untuk aturan asosiasi pertambangan dengan nilai dukungan minimum yang tidak seragam. Pendekatan mereka mengizinkan pengguna untuk menentukan dukungan minimum yang berbeda untuk item yang berbeda. Wang dan Han pada tahun 2000 kemudian menggeneralisir gagasan di atas dan mengizinkan nilai dukungan minimum dari kumpulan item menjadi fungsi minimum apapun untuk mendukung nilai item yang terkandung dalam item set. Meskipun pendekatan Wang dan kawan-kawan dapat memecahkan masalah semacam ini, kompleksitas waktunya cukup tinggi. Lalu, kami akan mengusulkan algoritma yang efisien berdasarkan pendekatan a priori untuk menghasilkan set item besar tingkat demi tingkat. Beberapa pemangkasan juga dilakukan untuk memudahkan dan menghemat waktu komputasi. Pada algoritma yang disusun oleh Lee dan kawan-kawan pada tahun 2005, ditemukan semua 2 item set L2 yang besar untuk transaksi yang diberikan dengan membandingkan dukungan masing-masing kandidat 2 item set dengan maksimal dukungan minimum dari item yang terkandung di dalamnya. Prosedur yang sama diulangi sampai semua item set besar ditemukan. Lalu dilanjutkan oleh contoh soal. Multiple Minimum Support Association Rules latihan soal. Di sini terdapat tabel histori transaksi yang terdiri dari 10 transaksi, di mana kolom pertama adalah transaksi ID atau ID dari transaksi, kemudian kolom kedua berisi item transaksi. Sehingga untuk transaksi pertama terdapat item A, B, D, dan G, sedangkan pada transaksi kedua terdapat item B, D, dan E, begitu seterusnya hingga pada transaksi ke-10. Sedangkan pada tabel kedua
terdapat minimum support values for every items atau min sub dari setiap item. Di sini untuk item A memiliki minimum support 0,4, untuk item B memiliki minimum support 0,7, begitu seterusnya hingga ada item G yang memiliki nilai minimum support 0,4. Untuk menyelesaikan permasalahan di atas, kita dapat melakukan langkah pertama, yaitu menghitung setiap nilai support untuk setiap item pada tabel pertama. Seperti halnya pada item A yang muncul sebanyak 6 kali pada tabel pertama, kita dapat menghitung nilai supportnya dengan 6, yaitu jumlah banyak item A muncul pada tabel pertama, dibagi 10, yaitu banyaknya transaksi pada tabel pertama sehingga didapatkan nilai support 0,6 untuk item A. Begitu juga pada item B, item C, hingga pada item G. Kita harus membandingkan predefined minimum support values, yaitu yang terdapat pada tabel 2 yang telah ditentukan sebelumnya, dengan tabel 3 yang telah kita hitung. Misalnya saja kita pasangkan dua item, yaitu item A dan item B, di mana minimum support item A dan item B memiliki nilai maksimal 0,7. Karena 0,7 lebih besar daripada 0,4, maka kita lihat pada real support yang telah kita hitung sebelumnya, nilai support item A dan item B apakah semuanya lebih besar atau sama dengan 0,7? Ternyata nilai support A tidak mencapai 0,7 sehingga pasangan item A dan B ditolak atau tidak dimasukkan pada langkah selanjutnya. Sedangkan untuk dua item set yang mungkin yaitu A dan C, misalnya A dan C memiliki nilai maksimum yaitu 0,4, karena 0,4 lebih besar daripada 0,3, maka kita lihat pada real support yang kita dapatkan nilai A dan C keduanya telah lebih besar atau sama dengan 0,4, maka pasangan item A dan C dapat dimasukkan pada tabel L1 atau kita lambangkan dengan bilangan himpunan C2. Begitu seterusnya untuk pasangan item yang lain. Di sini kita mendapatkan pasangan item AC, AE, BE, dan CF yang memenuhi syarat tersebut. Ini adalah hasil dari support values dari semua kandidat yang ada, yaitu dengan dua item set, yaitu AC dengan nilai support 0,4, AE dengan nilai support 0,5, BE dengan nilai support 0,7, dan CF dengan nilai support 0,2. Dari pasangan dua item set tersebut, kita lanjutkan pada langkah keempat, di mana kita dapat mencari dengan cara yang sama, yaitu langkah kedua dan ketiga untuk memasukkan dua item set yang memenuhi syarat minimum dari minimum support yang telah kita tentukan sebelumnya untuk dimasukkan pada tabel L2. Begitu seterusnya hingga pada langkah kelima yang menggunakan 3 item set untuk dimasukkan pada himpunan C3 dan menghasilkan tabel L3 hingga tidak ada kandidat lagi yang bernilai 0. Begitu seterusnya. Kita mendapatkan aturan asosiasi untuk setiap key item set, di mana besar key itu harus lebih besar dari sama dengan 2 untuk dapat dibuat kombinasi rule-nya. Maka dari langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, kita mendapatkan 4 rules, yaitu jika A dibeli maka C dibeli, jika C dibeli maka A dibeli, jika B dibeli maka E dibeli, jika E dibeli maka B dibeli. Dari rules yang telah kita tentukan, kita harus memahami bagaimana cara menghitung support dan confidence.
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, nilai support adalah jumlah dari banyaknya muncul item yang ada. Di sini adalah milk dipper, maka ada beer. Di sini muncul pada transaksi ketiga dan transaksi keempat, dibagi dengan jumlah total seluruh transaksi, yaitu sebanyak 5 transaksi, maka nilai supportnya adalah 0,4. Sedangkan untuk nilai confidence, milk diaper beer adalah 2 dan dibagi dengan jumlah munculnya item yang pertama, yaitu milk dan diaper. Milk dan diaper muncul pada transaksi ketiga, keempat, dan kelima. Milk dan diaper. Sehingga nilai confidence-nya adalah 0,67. Setelah memahami untuk menghitung nilai confidence, dapat menghitung nilai confidence untuk jika A dibeli maka C dibeli, mendapatkan faktor kepercayaan atau nilai confidence-nya 0,67. Sedangkan jika C dibeli maka A dibeli memiliki nilai confidence 1, B dibeli dan maka E dibeli memiliki nilai confidence 0,85, E dibeli maka B dibeli memiliki nilai confidence 0,875. Apabila dalam contoh ini ditetapkan keyakinan minimal adalah 85, maka jawaban rules yang tepat adalah 3, yaitu jika C dibeli maka A dibeli dengan faktor kepercayaan 1, jika B dibeli maka E dibeli memiliki kepercayaan 0,875, dan jika E dibeli maka B dibeli memiliki kepercayaan 0,85. Terima kasih sudah melihat video ini nggak selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata. Like video ini apabila video ini bermanfaat. Terima kasih.